ada suara orang memanggil, itu jangan langsung disahut. Assalamualaikum sobat traveling. Berjalan-jalan di hutan lagi. Kali ini kita akan mencari jamur. Seperti apa keseruannya? Ikutin terus. Saya menemukan jenis kala gini. Ini cukup besar, sebesar jempol tangan, dia masih hidup. Ini sangat berbahaya ya. Kalau di tempat kami ini namanya bayongbong. Dia berada di tempat-tempat semak hutan kayak gini yang lembab-lembab. Kalau musim hujan dia keluar. Jadi kalau yang rumah-rumahnya tepi-tepi hutan itu dianjurkan untuk tidak ada lubang di bagian pinggir, karena ini sangat berbahaya, setara ular kobra ya sengatannya itu. Ini bahkan masih anakan, ini sebesar jempol tangan. Kalau udah indukan itu kadang lebih dari ini. Ngeri. Nah kawan-kawan, jadi kalau kita berjalan-jalan di hutan, setidaknya safety kita harus lengkap, terutama di sepatu boot ya. Sepatu boot seperti ini. Takutnya ada ya hewan-hewan yang berbisa seperti tadi itu banyak sekali. Apalagi musim penghujan kayak gini, mereka keluar dari sarangnya. Kita harus berhati-hati. Sepertinya saya menemukan jamur, tapi ini sangat kecil. Ini jamur apa sekiranya namanya? Soalnya ada banyak macam jenis jamur di sini. Ada jamur rampak, jamur bulan, jamur yang ini kecil itu jamur, aduh lupa lagi. Dia kecil kadang cuma satu. Kalau jamur rampak itu biasanya bergerombol, dia agak besar, lebih besar dari ini, dia bergerombol. Ini cuma satu, jamur paku mungkin ya, saya lupa lagi nama-namanya itu. Saya menemukan lagi hewan, tapi entah hewan apa ini, saya nggak tahu namanya dan apakah dia beracun apa enggak. Cuman besar juga. Serem. Warnanya hitam pekat. Dia malah diam. Banyak sekali jenis hewan di hutan ini ya. Semoga saya tidak menemukan hewan yang berbahaya. Harus benar-benar waspada ketika kita melangkahkan kaki seperti itu ya. Ketemu rezekinya lagi,
cari jamur malah dapatnya durian. Lumayan kita akan bawa pulang. Oke, durian 1 biji udah dapat. Kita lanjutkan lagi perjalanan mencari jamur. Dapat orang makan tadi. Hari ini saya sendirian karena abang saya kebetulan lagi ada kerjaan. Jadi saya coba melakukan perjalanannya sendirian. Semoga nggak ada yang hal-hal aneh terjadi ya. Jamur, kita menemukan jamur jenis lain, cuman saya ragu ini dapat dikonsumsi apa enggak. Nah, seperti ini contoh jamurnya ini. Dia kecil-kecil ya, banyak ya, memang kayak jamur yang biasa, cuman ini kecil-kecil banget. Mungkin diantaranya ada kawan-kawan ada yang tahu nama jamur ini, atau jamur ini bisa dikonsumsi atau tidak. Tolong berikan saya masukan di komentar. Soalnya banyak ya ini. Nah, ini dia kecil-kecil. Perjalanan saya udah lumayan jauh, tapi jamur yang kita cari tuh belum dapat. Kita masih dapat jamur-jamur yang kecil kayak tadi yang pertama kita temukan. Ini lumayan, durian udah dapat 3 biji. Jadi banyak manfaatnya ya kita berjalan-jalan dalam hutan ini. Selain untuk kesehatan, memperkuat kaki kita dapat durian juga, bahkan dapat jamur juga seperti itu. Badan kita keringatan juga, menjadikan kita sehat, membakar kalori yang punya kalori banyak di dalam tubuh. Ikutin saya berpetualang di dalam hutan. Ya capek juga sih, cuman alhamdulillah kita sehat. Oke, kita lanjutkan terus perjalanannya. Mudah-mudahan ada rezekinya, kita dapat banyak jamur hari ini. Setengah hari sudah melakukan perjalanan, terasa capek juga karena memang medannya itu naik turun ya. Saya sedang istirahat dulu di sebuah pondok, tapi kayaknya pondoknya udah lama nggak ada orangnya. Maksudnya orangnya nggak pernah kesini, kelihatan banget.
kebetulan ada pohon kelapa, haus juga kan, kita ambil. Ya mudah-mudahan aja nggak marah orangnya, cuman ngambil 1 biji. Seger banget, ternyata panas-panas begini. Jamurnya baru dapat sedikit guys. Nah itu di kantong, entah kemana lagi. Ini cari tambahannya. Durian lumayan. Ada mitos yang dipercaya di kampung seperti ini, apalagi di tengah hutan. Jadi mitosnya itu, kalau misalkan kita lagi berjalan sendiri ataupun sama kawan, ada suara orang memanggil, itu jangan langsung disaut. Katanya, kata orang-orang tua zaman dulu, itu makhluk halus yang pengen mengetahui semacam nama kita atau gimana gitu loh. Jadi jangan langsung disautin begitu. Jadi dengarkan dulu 1, 2 kali, 3 kali masih manggil, berarti itu kawan kita atau orang yang kenal sama kita. Tapi kalau cuma 1 kali, itu nggak boleh langsung disautin. Terus larangannya lagi, ketika kita berjalan sama kawan di dalam hutan itu, kita nggak boleh menyebut nama kawan kita ataupun nama kita sendiri ya, kalau di tengah hutan. Nah keterkaitannya itu ya itulah, kalau udah mengetahui, nanti kalau kita pas lagi sendiri mereka memanggil nama kita seolah-olah itu kawan kita, bahkan itu kan nggak ada wujudnya, seperti itulah. Jadi mitos di hutan, ya di tempat kami lah seperti itu, ada mitosnya. Jadi kalau berpergian itu nggak boleh sama sekali, apalagi ke dalam hutan, menyebut nama sendiri atau nama kawan kita, ataupun menyangkut orang yang memanggil kita itu tanpa wujud, seperti itu ya. Entah kesananya nggak tahu, tapi orang tua kita itu menganjurkannya seperti itu. Jadi saya akan melakukan pelajarannya setelah nanti durnya udah habis ya, sekitar jam-jamnya 1-an kita akan bersih hutan lagi. Dan satu hal lagi, jadi ketika kita lagi berjalan di tengah hutan itu, kita nggak boleh melamun atau pikiran kita nggak boleh kosong. Itu biasanya kita disesatkan ya akhirnya disesatkan, kita tempat ya berputar-putar aja di situ kayak gitu. Bahkan pernah beberapa kali kejadian orang tersebut sampai 1-2 hari itu nggak bisa pulang, padahal di situ-situ aja. Mereka kayaknya, kayak menurut ceritanya itu, mereka pergi kemana-mana mencari jalan untuk pulang, tapi nggak ketemu-temu. Nah ujung-ujungnya warga mencarinya ya tak ketemulah di situ. Jadi semacam dihipnotis mungkin kayak gitu ya. Kalau kita pikirannya kosong atau banyak masalah terus main ke hutan, itu nggak boleh sama sekali itu. Kalau kayak gitu ya, dianjurkan untuk kita memikirkan sesuatu hal kalau lagi di fokus lah, intinya kalau lagi di dalam hutan. Oke, sebentar lagi kita akan melanjutkan perjalanan.